Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Bunda Alea. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya, amin. Oke, langsung aja ke videonya. Jadi yang pertama di sini saya lagi mau unboxing. Seperti biasa ya, adik Moren juga mau ikut-ikutan dubbing. Nah, ini saya tuh habis beli serbet kain lap gitu lah ya, buat ngelapin di bagian pinggir wastafel ataupun apa aja. Biasanya Pak suami juga suka banget pakai kain lap yang ini. Nah, untuk kain lapnya ini harganya itu cuma Rp690 aja, bener-bener murce banget ya. Tapi nanti tuh ada yang lebih murce lagi yang saya beli. Ini kain lapnya itu emang agak lumayan tipis dibandingkan yang satunya. Nah, untuk belinya kemarin tuh 20, tapi yang dikirim cuma 19 aja. Ya udahlah, nggak apa-apa ya. Oke, lanjut lagi. Di sini saya juga beli botol minyak sama kayak yang sebelumnya. Walaupun di bagian tutup tuh emang sering bermasalah, tapi nggak apa-apa lah ya. Saya belinya itu yang murce aja. Nah, untuk botol minyak ini harganya tuh cuma 6.700-an. Oke, lanjut lagi ke videonya. Selesai unboxing, lanjut di sini saya tuh lagi mau bikin puding. Nah, untuk pudingnya ini sama seperti biasa ya resepnya. Saya tuh pakai satu agar-agar yang swallow yang rasanya itu coklat. Nah, untuk agar-agar Nutrijel saya tuh pakainya yang kecil ya. Nah, satu juga pakainya. Terus lanjut saya tambahin gula pasir, nambahinnya itu secukupnya, sedikit-sedikit dulu. Nanti bakal saya icipin kira-kira kurang manis ataupun enggak. Kalau kurang ya udah tinggal ditambahin lagi aja gula pasirnya. Nah, untuk susu kental manisnya saya juga nambahinnya secukupnya aja. Karena di sini saya tuh nggak punya susu kotak yang coklat, ya udahlah nggak apa-apa ya. Ini saya cuma pakai susu SKM sama nanti dikasih coklat. Ngasihnya itu coklat batangan, tapi nanti ngasihnya itu di akhir aja. Nah, untuk airnya di sini saya tuh pakainya 900 plus 400, berarti sekitar 1300 ml. Karena kan di keterangan agar-agar swallow pakainya itu 900 ml, nah di agar-agar Nutrijel pakainya itu 400 ml. Jadi saya gabungin aja. Lanjut, kalau misalkan semua bahan udah tercampur, nah yaudah tinggal saya masak aja kayak gini, saya aduk-aduk sampai semuanya itu tercampur merata dan juga blebek-blebek. Ya, ataupun mendidih gitu lah ya maksudnya tuh. Nah, ini bakal saya tinggal lah ya, saya mau nyiapin buat bikin vlaknya. Oke, untuk resepnya saya pakai 250 ml susu full cream. Nah, ini saya pakai yang kecil aja. Kalau misalkan nanti habis saya bakal bikin lagi. Terus untuk gulanya saya pakai 4 sendok makan. Untuk tepung maizena saya pakainya itu 1 sendok makan. Tapi ini tuh ternyata kebanyakan ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau bikin bisa dikurangin lagi ya untuk tepung maizenanya. Soalnya nanti di akhir jadinya itu bener-bener kental banget. Terus untuk kuning telur saya tuh pakainya 1, cuman kuning telur aja ya. Nah, terus saya pakai vanili cair, pakainya juga secukupnya aja. Udah sih, saya cuman pakai kayak gitu aja untuk vlaknya. Nah, habis itu saya taruh di atas kompor sambil nunggu ini pudingnya itu mendidih. Nah, kalau menurut saya pribadi, misalkan pakai 1 sendok makan tepung maizena buat bikin vlaknya, itu kan emang kekentalan banget ya. Tapi kekentalan ini tuh cocok banget kalau misalkan pudingnya itu dimasukin ke dalam cup yang kecil-kecil, terus vlaknya itu ditaruh di bagian atasnya. Sayangnya ini kurang cocok karena saya tuh kan pakainya cetakan yang gede. Jadi kalau misalkan dimasukin ke dalam cup yang kecil-kecil boleh lah vlaknya itu pakai yang agak kental kayak gini. Tapi kalau misalkan enggak ya jangan, mending dikurangin aja ya untuk tepung maizenanya. Nah, biar vlaknya di bagian atas nggak mengulit, di bagian atasnya juga saya tutupin pakai plastik wrapping. Nah, lanjut lagi, ini tinggal saya masukin aja ya untuk pudingnya. Tapi sayang tadi tuh pudingnya waktu saya masukin kan udah agak lumayan lama ya, jadi di bagian atasnya itu kayak mengulit. Nah, untuk kulitnya nanti bakal saya ambil karena jatuhnya itu nanti bakal kurang cantik. Nah, karena ini kepenuhan jadi bakal saya masukin ke mangkok yang kecil. Nah, untuk sisanya saya taruh lagi di cetakan yang gede. Oke, lanjut lagi ke videonya. Bikin pudingnya udah selesai. Nah, di sini saya tuh lagi mau bikin bumbu racik buat nanti ngemarinasi ikan lele. Nah, untuk bumbunya kalau saya pribadi cuman pakai bawang putih sama kunyit aja. Nah, untuk nguleknya saya tambahin garam sama kaldu ayam. Untuk ikan lelenya ini bukan ikan lele frozen, jadi saya belinya itu langsung di ambang tukang sayur seperti biasa. Nah, untuk ikan lelenya saya cuman beli setengah ataupun seperempat, saya kurang tahu ini berapa ya. Pokoknya harganya itu cuma 13.000 aja, isinya itu ada 4. Ikan lelenya juga udah sekalian dibersihin sama amangnya, di bagian kepala dipotong sedikit. Nah, lanjut lagi, ini saya tuh lagi nyayat-nyayatin biar nanti hasil gorengan ikan lelenya itu cantik.
Sebenarnya kalau lagi pegang ikan lele tuh saya agak geli-geli gimana gitu ya, makanya tadi tangan saya tuh kayak gitu kalau lagi pegang ikan lele. Nah lanjut lagi, ikan lelenya saya pindahin ke dalam cup yang warna putih ataupun tin wall. Nah lanjut lagi, ikan lelenya saya taruh di situ, terus bumbunya juga langsung saya masukin aja. Nah ini saya tuh pakai sarung tangan plastik ya, biar nanti tangan sama kukunya itu nggak berwarna kuning. Tapi kalau misalkan nggak pakai juga nggak masalah sih, toh saya kan juga nggak pergi ke mana-mana. Nah lanjut lagi ya, untuk bumbunya tadi juga udah saya rasain, rasanya udah pas, jadi langsung saya masukin aja nih ke dalam ikan lelenya. Tinggal diremes-remes aja kayak gini sampai semuanya itu tercampur merata. Nah kalau udah ya tinggal ditutup, saya masukin ke dalam kulkas. Karena waktu lagi ngeracik bumbu buat ikan lele itu pas kakak Ale lagi sekolah. Nah biasanya saya masak-masaknya tuh di siang hari ataupun di sore hari, atau bahkan malah di malam hari pas sebelum Pak Suami pulang kerja shift pagi. Nah untuk cucian piringnya ini juga langsung saya cuci kok. Cucian piring untuk perabotannya lah ya, langsung saya cuci aja biar nanti di wastafel tuh nggak ada cucian apapun. Lanjut lagi, ini udah siang hari lah ya, sekitar ya jam 2-an siang gitu. Nah di sini saya tuh lagi mau masak-masak buat nanti makan malam pas Pak Suami pulang kerja. Ini juga buat makan siang saya. Nah kalau kakak Ale ya udah makan siang duluan tadi. Sebelum mulai masak-masak, di sini saya tuh lagi mau masak nasi terlebih dahulu. Untuk masak nasinya ini juga sedikit banget ya, mungkin sih cuman 1,5 cup aja. Pokoknya kalau lagi masak nasi itu saya masaknya nggak mau banyak-banyak biar nanti nasinya itu nggak sisa. Nah kalau misalkan sisa kok nasinya masih bagus, biasanya ya saya angetin lagi. Tapi kalau misalkan nasinya di bagian bawah kok kering, ya biasanya ya udah saya masukin ke dalam plastik terus saya kasih ke tetangga saya yang emang mau nerima nasi sisa kayak gitu, karena tetangga saya tuh emang ada yang melihara ayam. Dan juga tetangga saya udah bilang ya kalau mau banget dikasih nasi sisa kayak gitu. Nggak mungkin kan ya ujuk-ujuk saya tuh ngasih nasi sisa kayak gitu tanpa ada omongan dari tetangga saya. Oke lanjut, di sini saya tuh lagi mau mulai masak-masak. Nah untuk perbawangannya ini tuh lagi saya siap-siapin, sama nanti saya juga mau bikin sambal tomat. Pasti teman-teman semua udah tau lah ya, di sini saya tuh mau masak apa. Yaps, bener banget, ada tahu, ada caisim. Jadi saya tuh mau masak tahu sama caisim. Nah untuk bumbunya tuh nanti bakal saya bumbuin tauco. Ini rasanya tuh masya Allah enak banget, mirip persis sama bikinan mama saya. Nah untuk caisimnya di sini saya pakai secukupnya aja, terus saya taruh di wadah. Kalau misalkan udah selesai diirisin, lanjut lagi. Untuk tahunya di sini saya pakai 2,5. Karena ada setengahan gitu sayang kalau misalkan nggak dipakai lah ya. Lanjut lagi untuk bumbunya, di sini saya tuh pakai bawang merah, bawang putih, pakai tomat, terus juga pakai cabai merah yang saya buang bijinya. Untuk bumbunya ini juga sekalian saya irisin, pakai tomatnya juga nggak banyak-banyak ya, secukupnya aja, malah bahkan sedikit banget. Nah kalau misalkan bumbunya udah selesai diirisin, nanti bakal langsung saya tumis aja. Jadi di sini saya tuh mau masak sat-sat lah ya, karena semuanya kan udah saya siapin. Teman-teman tahu nggak sebenarnya di bawah tuh adik Moren lagi nangis ngerengek minta digendong. Jadi ya kadang saya gendong, kadang saya taruh di bawah kalau misalkan saya tuh lagi susah banget gitu masaknya. Nah untuk ikan lelenya ini langsung saya goreng aja semuanya, pakainya itu minyak baru ya biar nanti hasil gorengan ikan lelenya itu cantik. Masaknya juga sekalian pakai 2 kompor sekaligus karena kan semuanya itu emang udah saya siapin. Nah kalau misalkan bumbunya udah mateng, ini bakal saya tambahin tauco ya. Untuk tauconya saya juga naruhnya secukupnya aja, nggak mau banyak-banyak. Dan kalau bumbunya udah mateng ya udah tinggal dimasukin aja untuk caisimnya. Terus tahunya juga langsung dimasukin, ditambahin air juga agak lumayan banyak sih biar nanti kakak Alia mau makan pakai kuahnya juga. Nah ini bakal saya tutup terlebih dahulu sampai si caisimnya itu layu. Nah kalau udah ini lagi saya balik dulu nih untuk ikan lelenya. Jadi biar nanti semuanya itu matang merata. Oke untuk caisimnya ini udah layu. Nah untuk bumbu tambahannya kalau saya cuma ditambahin soy sauce tiram, ditambahin lada, ditambahin kaldu ayam, micin, terus gula pasir sama garam, udah kayak gitu aja. Diaduk-aduk lagi sampai semuanya itu tercampur merata dan jangan lupa dikoreksi rasanya. Nah ini bakal saya tutup lagi sampai si caisimnya itu mateng. Nah kalau misalkan udah mateng kayak gini tinggal ditaruh di mangkok aja. Nah sambil nunggu ikan lelenya itu mateng, di sini saya tuh mau sambil nyuci piring-piring dan juga wajan-wajan biar nanti di dalam wastafel tuh nggak terlalu numpuk banget. Videonya juga sama seperti biasa, ini saya percepat. Nah untuk cabai-cabiannya juga sekalian saya goreng ya, habis ngegoreng ikan lele, tapi sayangnya lupa banget nggak saya videoin. Kadang kalau lagi masak di siang hari kayak gini tuh HP saya seringnya tuh panas, tapi kalau misalkan masak di pagi hari jarang banget ya HP saya tuh ikut-ikutan panas.
Mungkin karena deket banget sama kompor kali ya, jadi HP-nya itu panas. Nah, kalau misalkan HP-nya panas, itu nggak bisa buat ngerekam. Nah, nyuci piringnya udah selesai, lanjut lagi untuk sampah-sampahnya. Ini bakal saya buang ke dalam tong sampah, dan masakan saya semuanya udah selesai. Masya Allah, nikmat banget. Sampai sini video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.